Jangan, Bu. Jangan berdiri sendiri. Jangan paksa kayak gitu dihukum negara ini. Tenang dulu. Ya, udah, ayo. Itu bang, kami mau ikut. Sebelum saya berangkat ke Medan, 3 hari mau berangkat, pernah saya mimpikan perjamuan kudus kok di Kristen ya. Tapi saat saya Muslim, Fitri nggak ngerti itu apa. Baik. Perjamuan kudus, terus 3 hari itu dibawalah ke rumah tantenya abang kan? Iya. Tante Pak Cikur bawa ke Medan, terus Fitri lihat lukisan apa sih ini kok seperti mimpi kemarin malam gitu. Saudara, mimpi bisa terjadi kepada setiap orang. Mimpi bisa dari Tuhan supaya kita menemukan hidayah, menemukan tuntunan. Sama dengan kita orang percaya, orang Kristen, kita tidak melihat Yesus, kita nggak pernah lihat Tuhan. Tetapi dengan iman percaya, kita menyadari, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai jaminan keselamatan bagi kita. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Willy Pontonowu di channel Willy Prince. Saudara tentu pernah mendengar berita-berita yang sedang viral hari-hari ini mengenai perpindahan agama Cut Fitri yang dari Muslim berpindah ke Kristen. Dia adalah warga Aceh dan ketika dia berpindah ke Kristen, dia dikatakan tidak sadarkan diri, dihipnotis, dan bahkan dijemput paksa oleh keluarga untuk kembali kepada agamanya yang semula. Sebelumnya kita saksikan videonya berikut ini. Jangan, Bu. Jangan berdiri sendiri. Jangan paksa kayak gitu dihukum negara ini. Tenang dulu. Ya, udah, ayo. Itu bang, kami mau ikut. Selamat sore dan selamat sejahtera. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Bangsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan dan inilah jalan saya Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama dibukakan, buka pintu hati Mama ya. Dan yang pernah Fitri tidak tahu mau bilang apa lagi Mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat,
jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Ini kelas kak, tapi tolong jaga orang ini kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus kak, kakak tinggalkanlah anakku satu, jangan dua-dua kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Malen kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa, makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti kak. Kakak tahu kan. Jadi mohon kak, kakak ungkapkanlah yang sebenarnya, jangan memfitnah orang. Kayak gini lihatlah, Fido terpisah sama anak Fido. Apa kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama kak? Apa salah agama Kristen? Sebenarnya kan Fit yang berhak untuk anak Fit, tapi kenapa kalian pisahkan kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Fit yang udah rasakan kak. Kenapa tega kalian mengambil orang ini? Jelas-jelas bapak sabu itu yang kalian bela apa? Jadi saya mohon keluarga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, maafkan Fitri, inilah udah jalan Fitri, tolong ikhlaskan, ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, udah pilihan Fitri tanpa paksaan. Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Lalu Bu Fitri, kita semua ingin tahu, katanya ada semacam pemaksaan, katanya dicuci otak, kan Bu Fitri juga sudah keluarkan di video. Menurut Ibu bagaimana? Tidak pernah ada itu. Bahkan saya ada di sini dimasuk Kristen, dimimpikan pertama ya. Sebelum saya pergi ke Medan, memang saya sudah dimimpikan. Tidak pernah diunsur paksakan sama Kak Ciko ya. Di mimpi bagaimana Bu Fitri, mungkin bisa cerita sedikit? Iya, sebelum saya berangkat ke Medan, 3 hari mau berangkat, pernah saya mimpikan perjamuan kudus kok di Kristen ya. Tapi saat saya Muslim, Fitri nggak ngerti itu apa. Baik. Perjamuan kudus, terus 3 hari itu dibawalah ke rumah tantenya Bang kan? Iya. Tante Pak Cikur dibawa ke Medan, terus Fitri lihat lukisan apa sih ini kok seperti mimpi kemarin malam gitu, selang 3 malam. Iya. Selang 3 malam, terus Fitri bilang sama Abang gitu kan, Bang, itu gambar apa sih? Fitri kan lagi masih di Muslim gitu, jadi nggak mengerti perjamuan kudus itu apa gitu kan. Iya. Terus Fitri tanya sama Bang, apa sih itu Bang? Fitri mimpi ini, Fitri bilang. Terus Abang tersenyum.
Mm-mm. Ah, itu mimpi, dibilang bunga-bunga mimpi aja, dibilang gitu kan. Mm-mm. Oh gitu, dia pun nggak ngerti gitu kan. Mm-mm. Terus udah lah, berjalan tiap minggu ya, lihatlah ya masyarakat di Medan nih kok laki-laki kok hari Minggu nih apa sih, kok ngapain gitu. Yang setahu Fitri kan Kristen nih sembahnya patung gitu ya. Oh Sendiri kan ya, nggak tahu gitu. baik. Iya, setahu Fitri sembahnya patung. Terus kok gini sih, kita pengen tahu ya, Fitri ikutin kalian kemana gitu. Kami mau sembahyang Kak gereja, boleh ikut? Kalau kakak mau boleh, dibilang gitu. Itu di Medan, itu ya. di Medan ya, Bu Fitri ya? Iya, posisi di Medan, kok di Angsa kan nggak mungkin. Iya, baik. Terus berapa kali Fitri ikut ke gereja, Fitri lihat, oh ternyata cuma nyanyian, berdoa, tidak ada sembah-sembah patung gitu kan, yang selama ini Fitri lihat. Yang perasaan kan nggak tahu di Kristen tuh apa sih, yang setahu kami sembah patung gitu kan. Terus ya nyata di situ Fitri lihat, oh ini yang mereka pelajari, nggak ada sembah patung yang selama ini Fitri bayangkan kan. Terus nggak lama itu, malam kemudian beberapa bulan, selang sebulan nggak salah, malam dimimpikan jubah putih gitu, berjubah putih, terus tangannya cuma nggak ngomong gitu ya Bang Andrea, nggak ngomong, sosok putih itu berjubah, terus tangannya ke kepala Fitri gitu kan. Yang begitu abang ke Medan lagi, abang kan sering balik gitu kan, ngecek dagangan kami kan. Terus pulang, abang Fitri, dia lagi nonton YouTube, Fitri lihat lagi, ini film apa sih gitu kan, nonton film apa kemarin tuh Pak? Perjalanan ke para ya mungkin. Terus ada gambar Yesus gitu kok, dikatakan gambar Yesus, terus kan berjubah putih. Jadi Bang, ini Fitri pernah mimpi, terus dipegang tangannya, Fitri bilang gitu kan, kepala Fitri pegang sama, cuma nggak ngomong gitu kan. Di situ abang nangis, kenapa nangis kan gitu, Fitri kan belum tahu itu. Saudaraku, dari video yang kita telah saksikan tadi, ternyata apa yang selama ini kita dengar bahwa dia masuk Kristen karena dihipnotis, karena tidak sadarkan diri, itu bukanlah berita yang benar, tapi itu adalah hoax, ya, berita yang dibesar-besarkan. Karena kita sebagai orang percaya, orang Kristen tidak pernah mengkristenkan Indonesia. Kita lebih senang memberitakan kabar baik, menyatakan kasih Tuhan bagi dunia. Ya, negara menjamin kebebasan umat beragama, saudara. Jadi, apapun agama kita, mau Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, 6 agama yang dilindungi di Indonesia, kita berhak, memiliki hak asasi untuk memeluk agamanya masing-masing. Bahkan di dalam Undang-Undang pasal 28E ayat 1 dan 2 mengatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dan yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Itu artinya, saudara, bahwa ketika kita berpindah agama, tidak ada paksaan, tidak ada unsur karena kita suka atau karena kita menghargai orang tua kita, tapi itu masalah keyakinan. Keyakinan yang kita anut, apapun agama kita, karena setiap agama memiliki jalan keselamatan yang berbeda-beda. Tetapi bukan tugas kita untuk memaksa orang atau bahkan mengancam untuk membunuh orang untuk mengimani agamanya. Karena negara menjamin kebebasan umat beragama. Bahkan di dalam pasal 29 ayat yang kedua mengatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kita tinggal di Indonesia, seringkali terjadi ketidakseimbangan, seringkali terjadi ketidakadilan ketika seseorang memeluk agama. Di satu sisi, di kota tertentu atau di desa tertentu, ketika rumah ibadat akan dibangun, selalu ada tindakan warga yang tidak menyetujui, selalu ada hambatan-hambatan. Tetapi kalau agama tertentu ketika membangun satu tempat, itu diberikan kebebasan, bahkan dipermudah.
Ini yang terjadi hari-hari ini di Indonesia. Ini menjadi suatu wacana atau suatu pergumulan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Juga perlu memikirkan, bahkan Menteri Agama juga, untuk supaya kebebasan umat beragama itu boleh terjadi. Apa yang dialami oleh Cut Tari ini sesuatu yang membuat hati saya sedih, saudara. Saya pun ketika di posisi seperti dia, mungkin saya bisa stres, mungkin saya bisa bingung harus mengapain. Tetapi Cut Fitri, saya melihat orang yang sabar, orang yang tabah. Bahkan kalau kita melihat, dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan tuntunan itu karena mimpi. Karena dia mendapatkan mimpi seperti perjamuan kudus, dan dia juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin agama sebelumnya, bahwa Kristen itu menyembah patung, ternyata tidak demikian. Karena Kristen tidak menyembah patung, tapi Kristen menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang ehad, Tritunggal. Tritunggal itu Tuhan yang ehad, yaitu satu yang unity. Bukan satu yang tunggal, tapi satu yang jamak atau unity. Itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Cut Fitri menemukan hidayah bahwa Yesuslah yang memanggil dia. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memanggil aku, tetapi aku yang memanggil kamu. Jadi Yesus yang memilih Cut Fitri untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi anak-anak umat-umat pilihannya. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita seringkali menghadapi yang namanya penganiayaan. Kita sering menghadapi yang namanya tekanan atau pencobaan-pencobaan yang bahkan merenggut nyawa. Saya pun pernah mau dibunuh oleh sekelompok gerakan ekstrim radikal atau laskar jihad. Saya mau dibunuh. Kenapa? Karena saya pengikut Kristus, saudara. Tetapi dengan iman percaya saya diselamatkan oleh Yesus, sehingga sampai hari ini saya masih bisa hidup dan melayani Tuhan sebagai seorang pendeta. Saudara, di dalam Matius pasal 16 ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Untuk kita menjadi pengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Apa yang dialami oleh Ibu Cut Fitri, ya, Ibu Cut Fitri telah mengalami sesuatu hal bahwa begitu besar masalah yang ia alami, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan bagi dia. Selama bertahun-tahun dia menjadi penganut agama Muslim. Ketika dia menjadi Kristen, dia merasakan damai sejahtera. Dia pada sebelumnya itu merasakan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui mimpi, tanpa ada orang Kristen yang menawarkan dengan sembako, atau memaksa, atau mencuci otak, dia mengakui bahwa Ibu Cut Fitri tidak dicuci otak. Tetapi dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, mimpi bisa terjadi kepada setiap orang. Mimpi bisa dari Tuhan, supaya kita menemukan hidayah, menemukan tuntunan. Sama dengan kita orang percaya, orang Kristen, kita tidak melihat Yesus, kita nggak pernah lihat Tuhan. Tetapi dengan iman percaya, kita menyadari, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai jaminan keselamatan bagi kita. Demikian juga dengan Ibu Cut Fitri, dia mengalami Tuhan, dia mengenal kekristenan bukan karena disogok, bukan karena dipaksa, tetapi melalui mimpi. Itu artinya Tuhan hadir secara pribadi, Tuhan yang memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi murid-murid Tuhan. Saudara, di dalam Lukas 21 ayat 12 juga mengatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara, ketika kita dulunya adalah orang Muslim atau orang non-Kristen menjadi Kristen, biasanya nyawa itu akan terancam. Apalagi kita adalah pemimpin umat. Mungkin kita seorang ustadz, mungkin kita seorang pemimpin agama, orang yang berpengaruh. Ketika dia menjadi Kristen dan dianggap murtad, saudara, itu menjadi ancaman dan bahkan mengalami penganiayaan. Bahkan keluarganya akan diancam untuk dibunuh. Dan saya pun sudah merasakan hal itu. Ini tertulis di dalam Lukas 21 ayat 12. Itu artinya bahwa nubuatan itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui murid-muridnya. Murid-muridnya sudah menuliskan
bahwa di akhir zaman ketika orang akan percaya akan nama Yesus, mereka akan dianiaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu kalau dianiaya oleh karena nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mengalami penganiayaan karena kebenaran, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Sungguh luar biasa, saudara. Apa yang dialami oleh Ibu Cut Fitri itu menjadi kekuatan iman bagi kita sebagai orang percaya, untuk kita terus pegang nama Yesus, untuk kita terus berserah kepada Yesus, sehingga salib Kristus akan menuntun kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, mari, sekalipun kita mungkin kebebasan umat beragama secara fakta, secara nyata tidak bisa terjadi, ini hanyalah teori, ini mungkin harus kita benar-benar wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Pemerintah Indonesia, baik Jokowi, Menteri Agama, dan juga kita yang terkait di dalamnya, kita benar-benar harus mewujud nyatakan kebebasan umat beragama. Apapun agama, apapun keyakinan, itu adalah pilihan kita, hak asasi manusia. Saya pun kalau melihat saudara saya yang Kristen pindah ke Islam, saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah menuntut untuk membunuh. Karena kami Kristen mengajarkan tentang kasih. Ketika dia berpindah agama, itu adalah pilihan dia. Itu adalah hak asasi dia. Saya punya keluarga yang Muslim, kami hubungan dekat. Kami tidak pernah berselisih paham, sekalipun beda keyakinan, beda iman. Tetapi iman itu adalah kembali kepada hak asasi kita. Keyakinan itu kembali kepada pilihan kita. Kita yang menjalani, saudara. Kita yang bertanggung jawab di dalam panggilan ilahi kita. Karena pada hari penghakiman, di akhir zaman, Tuhan gak tanya apa agamamu, siapa nabimu. Oh, tidak ada dalam Alkitab mengatakan apa agamamu, siapa nabimu. Karena kita akan dihakimi menurut kitab suci kita masing-masing. Kitab suci kita akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan, berdasarkan kitab suci. Apakah kita layak masuk surga atau tidak. Tetapi kita sebagai orang percaya, saya sebagai pengikut Kristus, saya punya jaminan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi jaminan saya. Demikian juga menjadi jaminan juga bagi Ibu Cut Fitri, sehingga dia beroleh keselamatan. Biarlah kebenaran ini memberikan kekuatan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.